Jadi Macaroni Made in Home ini gue kelola di tahun 2019, awal-awal tahun 2019. Dan di situ gue udah mulai dapat pasar waktu itu, dan waktu itu gue rugi banyak juga. Kenapa? Karena yang pertama gue rugi budget, gue rugi tenaga, tapi gue nggak peduli soal kerugian-kerugian itu karena memang waktu itu titik fokusnya gue bukan berapa keuntungan yang gue dapatkan, tapi seberapa banyak orang yang tahu gue punya bisnis ini gitu loh, gue berbisnis gitu loh. Itu sebenarnya titik fokus gue waktu itu. Jadi gue nggak memperdulikan kerugian, rasa capek waktu itu, karena titik fokus gue bukan di situ. Nah, setelah gue mengalami kegagalan 2 kali dan gue banyak belajar dari kegagalan itu, akhirnya gue merubah lagi cara promosi gue, cara jualan gue, yang tadinya cuman foto doang gitu loh, foto produk, foto makanan, terus gue posting di media sosial. Itu perlahan-perlahan berubah, gue install story, gue nampakin muka gue sendiri di kamera, terus gue mulai bicara biar orang-orang itu pada percaya dan yakin kalau produknya itu emang bagus atau makanannya itu beneran enak. Jadi benar-benar dari yang cuma posting gambar, terus abis itu posting video video aja nggak ada suaranya, terus gue kasih caption yang menarik gitu lah. Terus akhirnya gue berani untuk install story sendiri pakai muka gue. Jadi bener-bener gue dari tangga satu ke tangga yang lainnya guys. Jadi gue nggak langsung loncat, gue nggak langsung gue nggak langsung mau terbang, tapi gue melalui beberapa proses gitu loh. Dan waktu itu Macaroni Made in Home berakhir, dia gulung tikar waktu itu di umurnya yang baru 1 bulan. It's okay, nggak apa-apa. Lagi-lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya emang seperti itu yang namanya berbisnis. Kita harus mau yang namanya jatuh bangun. Karena menurut gue itu tadi gak ada bisnis yang bisa langsung hebat gitu lah. Kalian harus mau dulu yang namanya rugi biar kalian bisa yang namanya memanen hasil di kemudian hari. Dan sejak saat itu guys, gue mulai suka dan tertarik sama yang namanya dunia bisnis. Jadi dari sejak saat itu gue udah kayak gue menjadikan bisnis ini adalah hobi gue. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang itu gue kayaknya nggak pernah yang namanya libur semester itu nggak gue manfaatkan untuk dapet duit gitu lah. Ngerti nggak sih? Kayak gue nggak pernah libur semester itu libur aja di rumah aja, itu nggak pernah. Itu pasti gue manfaatkan libur semester gue untuk berpenghasilan. Nah di tahun 2019 itu juga gue memantapkan diri. Waktu itu gue mantapkan diri, pokoknya sebelum gue umur 20 tahun gue udah harus punya penghasilan tetap, entah itu 500.000 atau 1 juta, pokoknya gue harus punya penghasilan sendiri. Itu waktu itu yang gue tanam di dalam diri gue waktu gue umur 19 tahun. Nah awalnya gue cuman berbisnis online shop, berbisnis makaroni. Terus gue juga punya bisnis, bukan bisnis sih, usaha ya, kayak usaha printer gue bikin di kosan gue. Jadi kayak anak-anak kosan gue itu, anak-anak di kosan itu dia pasti selalu print print tugas itu pasti selalu sama gue, dan gue kasih harga mahasiswa Rp25 per 1 lembar. Jadi 2 lembarnya itu Rp500. Ya lumayan lah buat beli boba, buat beli makan waktu itu. Dan tapi gue sadar bahwasanya kalau gue memulai bisnis, kalau gue berbisnis ini tuh kayak gue nggak akan punya penghasilan cukup banyak untuk nabung dan untuk kayak semacam gue cuma dapat untuk makan doang gitu loh. Akhirnya
di tahun 2020 kemarin, awal tahun 2020 Februari tepatnya, gue join lagi Oriflame. Kan tadi gue udah jelasin nih bahwasanya gue udah join Oriflame itu di tahun 2018, cuman gue nggak serius-serius banget ngerjain bisnis Oriflame waktu itu. Jadi gue mau mulai lagi di tahun 2020 Februari, tepatnya itu tanggal 2 Februari gue join. Dan di situ gue udah mulai serius, dan dari bisnis Oriflame ini gue bisa yang namanya menduplikasikan menduplikasikan ilmu yang gue udah dapat di bisnis gue sebelumnya. Jadi kan gue udah berbisnis nih, tapi strukturnya tuh nggak ada, gue cuman asal-asalan berbisnis apa segala macam, yang penting gue dapat duit bla 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 bla. Tapi setelah gue join Oriflame, gue diajarin sama mentor gue waktu itu bahwasanya gue harus ini, dan gue melihat kesalahan gue yang kemarin, akhirnya gue ngambil pelajaran dari kesalahan gue dan gue terapkan di bisnis Oriflame ini. Jadi sebenarnya saat kita memulai sesuatu itu guys, kalau kalian merasa bahwasanya kalian lagi jatuh gitu loh, lagi down, jangan ambil negatifnya, tapi ambil positifnya. Mungkin aja kesalahan kalian itu bisa kalian manfaatkan di kemudian hari gitu loh. Nah, jadi setelah itu di tahun 2020 itu gue mulai yang namanya berbisnis Oriflame. Lagi-lagi gue nggak yang namanya ngambil keuntungan banyak dari bisnis Oriflame itu. Pertama-tama gue cuman untung dapat hadiah doang. Hadiah welcome program 1, hadiah welcome program 2, dan hadiah welcome program 3. Cuman itu keuntungannya. Jadi gue nggak, jadi kalau ada yang beli sama gue tuh ngasih dia harga member gitu loh, harga diskon. Kenapa? Karena biar dia itu cobain dulu produknya, dia suka nggak sama produknya dan lain-lain. Jadi gue cuma dapat hadiah welcome program waktu itu. Cuman ya yang gue pikirkan waktu itu adalah gue nggak perlu duitnya dulu. Gue butuh dia suka dulu sama produknya, biar nanti kalau dia suka sama produknya dia bisa order lagi gitu sama gue. Itu yang gue fokusin banget waktu itu pertama kali gue join Oriflame. Dan alhamdulillah banget trik gue itu berhasil. Jadi gue dapat hadiahnya. Terus teman gue ini kalau dia mau lagi produk Oriflame, dia itu selalu ngehubungin gue, dia itu selalu belinya sama gue gitu guys. Jadi di tahun 2019 itu 2020, di tahun 2020 itu benar-benar gue ngejar target. Gue harus punya penghasilan sendiri 500.000 atau 1 juta dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 tahun gue harus dapat penghasilan sebelum umur gue 20 tahun. Dan yang benar aja dong, gue dapat penghasilan pertama gue 2 juta waktu itu di Oriflame sebelum umur gue 20 tahun. Nah, di sini tuh berlaku yang namanya kalau ada usaha, kalau ada keinginan, kalau ada niat, di situ pasti ada jalan gitu loh. Dan itu penghasilan pertama gue 2 juta sebelum umur 20 tahun itu benar-benar memotivasi gue banget gitu loh, untuk akhirnya gue bisa nabung. Gue harus nabung nih karena gue udah punya penghasilan, gue harus nabung. Nah, dan di situ gue mulai nekat banget. Gue udah jatuh cinta banget nih sama yang namanya dunia bisnisan, karena gue udah tahu caranya gimana. Gue udah dikenal sama orang yang pasti orang kalau misalnya dia butuh sesuatu, dia pasti akan ngehubungin gue. Nah, terus di tahun 2020 itu gue dapat cobaan lagi. Gue ditinggalin sama teman-teman bisnis gue, tapi ya oke, nggak apa-apa, lagi-lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya bisnis ada pasti yang namanya jatuh bangun. Nggak mungkin kita tuh selalu di atas, nggak mungkin. Kita tuh pasti akan selalu jatuh lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang mau jatuhin kita. Tapi ingat, yang pasti adalah kamu nggak boleh yang namanya berhenti. Kamu harus tetap mau bangkit, kamu harus tetap mau memperjuangkan, kamu harus tetap mau yang namanya memperbaiki. Itu aja yang perlu kamu pegang. Nah, jadi waktu itu
gue kembali lagi jualan online shop. Waktu itu gue online shop produk-produk kayak Scarlett, terus masker organik, kuas, gitu-gitu. Gue beli di Shopee, terus gue jual kembali. Nah, keuntungannya lumayan banget. Gue untung banyak waktu itu. Customer gue pada puas sama produk-produk gue, semuanya pada beli sama gue. Padahal banyak online shop lain yang apa ya, yang jual produk yang sama. Cuman karena apa ya, gue jadi penjual itu udah melekat mungkin dalam otak mereka, jadi kayak mereka tetap belinya sama gue. Dan di situ peran yang tadi gue bilang bahwasanya gue udah punya pasar, jadi apapun yang gue jual orang-orang tuh pada beli sama gue karena dia udah tahu kalau gue itu penjual. Jadi penting banget yang namanya kita share ke teman-teman kita share di media sosial bahwasanya kita ini adalah seorang pebisnis. Kenapa? Karena apapun yang kita jual itu pasti akan laku kalau orang-orang itu udah pada tahu kalau kita jualan ini, gitu loh. Nah, singkat cerita, di tahun 2020 itu di awal Agustus kalau nggak salah, sampai akhir 2020, tepatnya Desember, gue jualan. Dan gue memulai bisnis gue lagi, namanya Dejavu. Itu bisnis minuman, tapi itu gulung tikar juga. Tapi nggak apa-apa, gue tetap enjoy. Gue nggak ada yang namanya udah kapok gue udah nggak mau lagi yang namanya berbisnis. nggak mau lagi. Gue udah rugi banyak nih. Gue udah bisnis A, B, C, D, E, F, tapi nggak ada yang berhasil satupun. Enggak guys, gue nggak berhenti sampai situ. Gue mulai lagi, gue balik lagi membangun bisnis Oriflame gue yang sempat off waktu itu. Gue mulai lagi, gue balikin lagi kepercayaan orang-orang sama gue. Sampai sekarang, detik ini, alhamdulillah setelah jatuh bangun berkali-kali, akhirnya gue ada di titik ini. Gue ada di puncak lagi. Gue bisa lagi yang namanya ngembaliin kepercayaan customer gue. Gue punya tim-tim lagi yang hebat-hebat, dan gue udah mau memulai Dejavu lagi, insya Allah beberapa bulan ke depan kalau nggak ada halangan. Dan gue udah mau buka makaroni Made in Home, dan gue mau lagi memulai makaroni Made in Home ini gak sendirian. Gue mau rekrut orang, insya Allah. Didoakan ya teman-teman, semoga Dejavu makaroni Made in Home ini tetap lancar, Oriflame juga tetap lancar. Jadi dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu gue belajar banyak guys. Gue belajar gue nggak pegang duit sama sekali, nggak boleh gue menyerah sama sekali. Pokoknya gue harus terus melakukan inovasi-inovasi terbaru sampai akhirnya gue ada di titik ini. YouTube jalan, Instagram jalan, online shop jalan, semuanya alhamdulillah jalan. Yang dulu teman-teman gue di kampus pada ngata-ngatain gue, ngapain sih nge-YouTube bla 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 bla, alhamdulillah sekarang YouTube-nya itu bisa gue manfaatkan untuk promosi, Instagram gue bisa manfaatkan untuk promosi, semuanya gue bisa manfaatkan untuk promosi. Dan di semua media sosial gue itu alhamdulillah gue bisa dapat pemasukan. Gue juga mau infoin ke kalian bahwasanya di umur gue yang ke-20 tahun ini, alhamdulillah gue punya 5 sumber pemasukan. Yang pertama itu pemasukan harian, gue punya 2 pemasukan harian. Yang kedua gue punya pemasukan bulanan, dan yang ketiga gue punya pemasukan tahunan. Nah, pemasukan harian gue itu gue dapat dari online shop gue, pemasukan bulanan gue itu dapat dari gaji Oriflame, dan pemasukan tahunan gue itu gue dapat dari kontrakan. Jadi gue punya kontrakan sendiri, dan kontrakan gue itu menghasilkan per tahunnya sekitar 7 digit. Alhamdulillah banget ya teman-teman, punya aset di umur 20 tahun, punya tabungan sendiri, berkat pengalaman-pengalaman yang gue dapat selama gue 3 tahun merintis. Dari pertama kali gue
dari gue lulus SMA, gue udah belajar sampai sekarang, dan masih banyak banget sih sebenarnya kekurangan gue, tapi gue akan tetap belajar, gue akan tetap memperbaiki cara kerja gue dengan memanfaatkan media sosial dan memanfaatkan segala apa yang ada gitu loh. Pokoknya gue nggak mau kalau sampai YouTube ini nggak berfungsi, Instagram nggak berfungsi. Pokoknya gue akan memanfaatkan media sosial gue supaya gue bisa tetap berpenghasilan. Nah, jadi itu dia cerita perjalanan gue dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Semoga banyak-banyak memotivasi kalian, buat kalian yang mau sukses di usia muda. Gue tipikal gue nggak nganggap diri gue sukses, nggak sama sekali. Tapi semoga cerita gue ini bisa memotivasi kalian biar kalian itu mau memulai sesuatu, dan kalau gagal nggak berhenti tapi mencoba memperbaiki dan mencoba bangkit lagi. Dan video ini juga nggak ada yang kayak gue sombong atau gimana-gimana, tapi ya semoga kalian bisa menarik sisi positifnya gitu ya guys. Jadi kalau video ini nggak cukup kalau video ini cukup panjang, gue mungkin akan bagi ke beberapa part, tapi kalau memungkinkan gue mungkin akan satuin aja semua videonya biar kalian gak perlu lagi yang kayak pindah ke video dari video satu ke video yang lainnya. Oke guys, sampai situ dulu ya video gue kali ini. Semoga kalian semua termotivasi, semoga kalian semua gak ada yang julitin aku gitu lah, dan semoga kalian semua sukses buat kalian yang baru mau merintis. Oke, bye bye, assalamualaikum.